atau ya pasti banyak lah kita harapan baiknya gitu ya untuk kita raih selama uh, 1 tahun ke depan ini gitu ya. Oke, coba saya invite lagi. Ditunggu teman-teman, sebentar kita tunggu dulu Ibu Yulia untuk bisa bergabung. Nah, alhamdulillah. Halo. Akhirnya bisa juga bergabung Ibu Yulia. Oke deh, hari ini kita ngobrol tentang 2021 ya, Bu Yulia ya. Mumpung hari ini tanggal 1, ya benar, tanggal 1 dan sudah masuk ke 2021 ya. Iya, gimana rasanya tidur bersama Gimana? Malam aja. Tahun baru tadi malam tuh bakar-bakaran, tapi jam 11:30 sudah tidur. Jadi nggak sempat nunggu momen jam 12 ya? Iya, nggak nunggu karena anak-anak sudah pada ngantuk, gitu selesai bakar-bakaran udah langsung tepar. Gitu. Bu Yulia sehat Bu Yulia? Alhamdulillah, hari pertama ini emang kurang sehat. Oke. Mulut ya, jadi mungkin agak susah ngomongnya gitu. Semoga bisa dipahami ya. Insya Allah. Dan sakit tenggorokan sih. Oh ya Allah, mudah-mudahan segera sembuh ya Bu Yulia. Pasti gak enak banget, mana padatnya kegiatan ya di tahun 2021 ini ya. Ya. 2020 mungkin sudah terlewati ya, dengan banyak peristiwa, terutama peristiwa COVID-19 ya, yang membuat ya, karena mungkin perencanaan di awal tahun 2020 itu sedikit melenceng lah, banyak hal-hal yang tidak terduga gitu. Ya. Tapi istilahnya itu kan kita manusia sebagai yang merencanakan, tapi ya Tuhan yang menentukan, dan pastinya di balik itu semua pasti akan ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil sekarang, seperti itu. Betul sekali gitu ya. Mungkin di awal-awal tahun kita sempat dikagetkan dengan situasi pandemik yang tidak terduga ya Bu Yulia. Sempat juga mungkin burn out dengan panjangnya waktu di rumah, yang biasanya kerja di kantor harus pindah ke rumah, yang biasanya anaknya sekolah harus jadi guru full time di rumah ya. Banyak tantangannya dan banyak hikmahnya juga ya Bu Yulia ya. Tapi tetap kita berterima kasih ya, berterima kasih kepada tahun 2020 dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang pada akhirnya membuat kita sampai di hari ini gitu, sampai ke tahun 2021 dan melepaskan 2020 dengan damai. Betul sekali, kita harus banyak berterima kasih dengan 2020 ya, karena banyak pelajaran di dalam kita menjalani selama 1 tahun ke belakang. Oke. Mungkin teman-teman juga sebelum masuk tahun baru melakukan banyak refleksi ya, untuk apa yang sudah dicapai, kemudian apa yang tertunda, apa yang belum bisa dilakukan gitu ya, apa yang akhirnya harus di cancel gitu ya. Ini juga pengalaman nih, karena udah planning dari jauh-jauh hari mau traveling, tapi ternyata nggak bisa. Waduh, buyar semuanya. Sampai pada ini ya, mulai ya, di tahun terakhir juga sempat traveling ya, rencana traveling gitu.
Iya, rencananya di tengah tahun sudah beli tiket segala macam, udah beres, tinggal berangkat. Tapi ya kondisi memang tidak memungkinkan untuk berangkat ya, harusnya pertengahan tahun diundur akhir tahun ternyata belum bisa juga. Ya udah, berarti nanti dulu aja planning yang itu, resolusinya ya. Nah, ini kita bicara digantikan tahun ini ya, semoga ya. mudah-mudahan. Nah, itu juga mungkin rencana selama 1 tahun ke depan ya Bu Yulia ya. Nah, di tahun 2021 nih mumpung masih tanggal 1, ini kita akan ngobrol tentang bagaimana merencanakan selama 1 tahun ke depan gitu ya, hal-hal apa saja yang kita ingin capai, hal-hal apa saja yang mau kita selesaikan dan lain sebagainya. Nah, sebelum masuk ke sana mungkin kita perlu brainstorming dulu untuk makna dari tahun baru itu. Nah, Bu Yulia, gimana tuh Bu Yulia? Oke. Nanti saya minta pendapat dia juga ya, karena kan ya namanya pendapat gitu ya, artinya kan tiap orang berbeda-beda dalam memaknai tahun baru itu. Kalau tahun baru itu sih ya pastinya maknanya memiliki perubahan dalam hal tahunnya pasti ya, tahun yang berubah gitu, bertambah angka dan kemudian kita juga pasti yang bertambah usia. Dan ketika kita bertambah usia, artinya kita perlu melakukan merefleksikan apa yang telah terjadi pada kita di tahun-tahun kemarin ya. Kita refleksikan apa saja yang kita lakukan, usia sudah semakin dekat gitu, apa yang mau kita rencanakan di tahun-tahun berikutnya gitu kan ya. Hendaknya sih sejalan dengan tujuan akhir kita gitu. Setiap orang pasti punya impian ujungnya itu apa gitu. Nah, akhirnya kan dengan tahun baru ini tuh semakin dekat ke arah tujuan utama kita. Sehingga pada akhirnya kita perlu membuat rencana-rencana untuk sampai ke tujuan akhir kita dengan memecah tujuan akhir itu menjadi tujuan-tujuan kecil dulu gitu. Itu sih makna tahun baru bagi saya. Kalau bahagia tahun baru. Oke, tahun baru adalah tahun baru adalah satu, kita merefleksi dari apa yang sudah terjadi yang sebelumnya, kualitas yang seperti apa yang sudah kita capai sampai dengan akhir tahun 2020 tahun kemarin. Nah, dan di tahun baru nih harus ada kualitas baru apa lagi nih yang bisa dicapai gitu ya di selama 1 tahun ke depan. Jangan sampai kita mengalami kemunduran nih dari 2020 di tahun sebelumnya gitu. Jadi kalau saya sih menganggap bahwa tahun baru artinya saya harus punya kualitas baru dan peningkatan kualitas dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar yang bisa kita sama-sama capai gitu sih. Mungkin teman-teman nih kalau ada yang mau berpendapat juga silahkan ya dituliskan di kolom komentar. Jadi kan tahun baru itu identik dengan sesuatu yang katakanlah hal-hal yang baru ya, awal yang menjadi momentum untuk kita mendapatkan semangat yang baru juga gitu, dan pastinya target-target baru juga gitu ya. Dan kita perlu resolusi gitu, karena resolusi ini akan pada akhirnya menuntun tahun ini gitu. Jadi kalau ketika ada resolusi itu kita akan lebih terarah untuk mencapai target tahun ini. Oke, itu makna tahun baru ya. Mungkin teman-teman ada yang mau menuliskan di kolom komentar ya, makna tahun baru nih masing-masingnya seperti apa. Karena setiap orang pasti mungkin punya pendapat yang berbeda tentang makna tahun baru. Nah, ini ada nih, tahun baru adalah sebuah elemen baru dalam cerita kehidupan. Wah, dari elemen saya nggak tahu ini siapa ya. Dengan tulisan nih, di dunia elemen gitu. Lembaran baru ya, lembar baru dalam cerita kehidupan. Artinya nih kalau ibarat buku, kita udah masuk ke lembar-lembar yang baru lagi untuk mencapai tadi apa sih yang mau kita raih di ujungnya, kata Ibu Yulia tadi. Ya, jadi lembaran baru dalam cerita kehidupan. Oke, terima kasih. Oke, di tahun baru ini tadi kan makna tentang tahun baru itu apa ya, semangat baru, mulai tahun baru sebagai satu step kehidupan. Satu lagi mungkin bagaimana kita
merencanakan gitu ya apa yang akan kita lakukan selama 1 tahun ke depan dulu Mbak ya. Kemudian, nah tadi kita sudah singgung mengenai resolusi nih, gitu ya. Oke, nah resolusi itu tuh harus yang seperti apa ya Bu Yulia ya? Oke. Harus seperti apa ya pertanyaannya ya? harus yang wah kah gitu kalau resolusi itu, atau yang seperti apa gitu yang seharusnya kita tetapkan? Oke. Kalau resolusi ya, kalau saya biasanya untuk membuat resolusi tahun baru itu mungkin itu perlu waktu ya, waktu dalam arti waktu luang lah untuk memang melihat ke dalam diri kita gitu ya, melihat dari diri kita, ini kira-kira kita bisa nggak mencapai resolusi yang akan kita buat gitu ya. Jadi artinya waktu untuk membuat resolusi itu benar-benar harus ada gitu. Kata orang Banjar harus duduk berisilah gitu untuk membuat resolusi itu gitu ya. Sehingga ini harus dipikirkan, tidak serta jadi, tapi ternyata apa ya, kurang realistis atau mungkin terlalu besar keinginannya, atau mungkin pada akhirnya terlalu banyak gitu kan ya, sehingga ya membuat kita menjadi kewalahan sendiri, atau mungkin sebaliknya resolusi yang mungkin malah kecil gitu kan ya, dan pada akhirnya juga membuat kita kurang semangat gitu ya. Artinya memang ketika bikin resolusi itu hendaknya memiliki waktu luang lah untuk sejenak memikirkan apa saja yang terjadi di tahun kemarin, kemudian kira-kira tahun ini apakah bisa capai, apakah enggak. Nah itu perlu dipikirkan ya, itu yang pertama dulu. Kemudian resolusi yang kita miliki itu juga perlu proses penciptaannya ya. Artinya tidak hanya sekedar resolusi, tapi tidak ada perencanaan dalam mencapainya. Jadi resolusi yang dimiliki itu juga harus disertai dengan sebuah perencanaan. Kalau istilahnya dalam psikologi itu biasanya kita sebut dengan goal setting. Ya, jadi perlu menyeting lah target-target kita ini gitu. Sehingga pada akhirnya langkah-langkah untuk mencapainya itu juga akan terasa lebih jelas ya. Ibaratnya kalau misalkan kita mau membangun sebuah rumah, itu kan pasti diawali dengan tujuan akhir nih, kita punya rumah gitu kan ya. Bahkan mungkin ada bayangan di kepala kita. Ada juga teknik namanya teknik visualisasi ya, ketika kita mau menginginkan sesuatu, kita bayangkan gitu. Bahkan kalau misalkan dulu saya sering gunting-gunting foto-foto yang ada di majalah yang memang dekat dengan bayangan apa yang saya inginkan. Itu untuk membuat peta kognitif lah, istilah Pak Imanuddin gitu ya. Kenapa nggak sih Pak Imanuddin? Nggak ada ya. Udah bergabung tadi kayaknya. Untuk membuat peta kognitif di gambaran kepala kita gitu. Nah, kemudian tadi membuat itu lebih jelas dengan perencanaan gitu kan ya. Dan ada hal-hal yang mungkin juga perlu diwaspadai ketika kita membuat sebuah resolusi atau katakanlah goal atau katakanlah juga impian gitu kan ya. Untuk bisa bikin resolusi itu pertama yang perlu kita pertimbangkan, tadi saya ngomong apa ya, saya ngomongin rumah ya. Jadi agak konsen iya lagi ya. Jadi kan bangun rumah itu kan dimulai dari kita nabung dulu nih ya, kita bayangkan dulu ada rumahnya, terus kemudian kita apa tahapannya, nabung dulu, kemudian beli tanah dulu, kemudian setelah beli tanah mendesain rumahnya mau seperti apa gitu, kamar mandi di mana, kamar utama di mana, ruang tamu di mana gitu kan ya. Setelah itu kita kontak pekerja atau tukang lah katakanlah, kemudian kita beli material gitu. Setelah beli material kita bangunlah rumahnya, proses kita pantau, kita monitoring proses itu, kemudian sudah jadi rumahnya kita kasih cat, kita kasih listrik, kemudian PDAM juga gitu kan ya. Kemudian setelah semua beres listrik PDAM dan lain sebagainya, kita beli perabotan untuk melengkapi rumah itu, dan kemudian akhirnya kita undang orang untuk selamatan ya, supaya rumah itu nyaman lah ini. Itu kan ya tahapan-tahapan untuk membangun sebuah rumah. Begitu juga dengan rencana kita gitu. Jadi rencana kita itu tidak hanya sekedar kita mau buat rumah gitu. Sebenarnya mau seperti apa, mau kapan, mau yang seberapa
rumahnya gedenya itu juga dipikirkan gitu. Sama halnya seperti kita membangun sebuah resolusi itu. Tapi ada 4 hal yang mungkin juga perlu diwaspadai ya dalam membuat resolusi gitu. Yang ini yang mungkin dulu tadi saya bilang kita harus sejenak meluangkan waktu untuk membuat resolusi itu. Pertama, tidak terlalu besar ya. Tidak terlalu besar ini melihat bisnis kita, ini kita yang bisa merasakan feel kita gitu. Kita feeling ini kira-kira kalau kita naruh resolusinya A, B, C, kira-kira ini terlalu mengawang-awang atau enggak gitu. Ya, jadi yang namanya terlalu besar itu tidak sesuai dengan kapasitas kita gitu, yang pada akhirnya membuat kita stres dalam proses pencapaiannya, dan kemudian di tengah-tengah tahun kita udah mulai menurun untuk mencapainya. Kemudian setelah terlalu besar itu juga jangan terlalu banyak ya. Untuk satu tahun ini seberapa sih yang bisa kita capai gitu. Kalau ratusan kan kita juga yang pada akhirnya tergopok-gopok gitu untuk menentukan yang mana yang mau kita inginkan terlebih dahulu gitu. Jadi ya tidaknya ada beberapa yang kita pilih yang menjadi prioritas di tahun ini. Jadi satu ya. Kemudian jangan terlalu banyak, jangan terlalu besar, dan kurang spesifik ya. Kurang spesifik. Ini biasanya kalau saya tanya kepada mahasiswa apa keinginannya, ingin jadi orang sukses gitu. Ada juga ingin membahagiakan orang tua gitu ya. Ada juga ingin IPK tinggi. Nah, ingin lulus dengan cepat. Nah, itu yang namanya kurang spesifik. Karena tidak berdasarkan waktu, ukuran yang pada akhirnya juga membuat kita maunya nih seberapa IPK-nya gitu kan, yang maunya kapan lulusnya itu harus jelas, harus konkret ya. Tidak bisa istilahnya lagi yang terlalu umum gitu, kita sendiri yang pada akhirnya kebingungan. Ini misalkan nih kayak membahagia orang tua gitu, coba deh bincang-bincang sama orang tuanya, tanya sama orang tuanya yang membahagiakan, apakah memang orang tuanya mau IPK, apakah orang tuanya mungkin mau memiliki menantu cepat gitu kan. Langsung galau para jomblo nih, langsung galau ya. Tapi nanti salah mispersepsi gitu kan ya, anak kita sebetulnya ini gitu, padahal bagiannya nggak itu gitu. Targetnya orang tua gitu ya, jadi tolong berbicara juga sama orang tua kalau memang targetnya ingin bahagia orang tua gitu. Kemudian tidak tertulis ya, tidak tertulis, cuma meletakkannya di kepala doang gitu. Nah, hari ini kita meletakkannya di kepala, setahun kita nggak tahu nih di kepala bagian mana mimpi itu gitu. Jangan-jangan tertumpuk dengan masalah-masalah yang ada di setahun ke depan gitu ya, dan pada akhirnya hilang gitu. Jadi hendaknya ditulis untuk mengingatkan kita, dan ditulis pun ya apa ya, kalau bisa sih mungkin dilihat lagi, jadi tidak hanya sekedar mimpi besarnya, tapi mungkin juga tulisnya itu juga perlu ditulis. Itu dulu saya lakukan rutin sih waktu saya masih mahasiswa. Kalau sekarang udah enggak. Udah mungkin di buku enggak. Kalau dulu kan mahasiswa di karton besar, istilah beli karton atau beli gabus lah, kemudian cari foto-foto, atau dulu kan sering gambar juga, jadi gambar-gambar sendiri gitu, apa keinginannya, kemudian itu tulisnya apa, tempel di dinding gitu, atau di area yang sering kita lihat. Pada akhirnya itu yang mengarahkan kita gitu. Kalau kita mau melenceng lagi sedikit, misalkan diajakin, misalnya nih targetnya kita mau lulus katakanlah 4 tahun gitu kan ya, 4 tahun dengan kegiatan belajar teratur, kemudian harus baca buku berapa buah satu minggunya misalkan. Nah itu kan ketika misalkan ada teman-teman ngajakin yang melenceng dari itu, kita bisa ambil keputusan, ini kita kira-kira mau ikut target kita apa enggak nih gitu. Jadi itu mengarahkan lah, itu sih hal-hal yang perlu diwaspadai dalam membuat resolusi itu. Oke, ada 4 tadi ya. Jangan ini punya. Oke, saya coba rangkum tadi ya yang disampaikan oleh Ibu Yulia. Ada 4 nih yang kita tidak boleh lakukan ya dalam membuat resolusi. Ya, yang pertama itu kalau terlalu besar. Ya, terlalu besar itu bermakna
sesuatu yang mungkin sulit untuk kita capai dalam jangka waktu 1 tahun ke depan itu ya Bu ya. Nah itu salah satu yang mungkin perlu dipikirkan. Apakah ini adalah agenda untuk jangka panjang atau agenda untuk 1 tahun ke depan. Kemudian terlalu banyak. Nah terlalu banyak ini menjadi kitanya juga yang ketakutan dalam mencapai target-target itu. Kadang beberapa orang yang terpaku pada target justru jadi beban untuk si individunya itu sendiri, atau justru orang yang punya terlalu banyak ya, punya terlalu banyak hal yang ingin dicapai, kemudian akhirnya doing nothing gitu karena merasa nggak ngapa-ngapain, nggak bisa mencapai satu ini, kemudian akhirnya nggak ngelakuin apa-apa gitu ya. Mau yang duluan gitu, akhirnya bingung, lama-lama ya waktu terus berjalan kan. Ya, tiba-tiba udah 31 Desember aja gitu ya. Ngapain aja selama 1 tahun. Nah, karena kita perlu prioritas ya. Jadi kita tentukan dalam 1 tahun itu kira-kira hal-hal prioritas apa yang perlu kita capai atau yang bisa kita capai gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah cenderung kurang spesifik. Nah ini juga menjadi problem nih. Kalau ditanya cita-citanya apa jadi orang sukses, itu menjadi kurang spesifik. Memang bagus ya orang sukses, tapi kadar suksesnya atau tingkat sukses orang kan beda-beda ya. Beda. Betul. Ada mungkin beda juga ya suksesnya apa gitu. Iya, jadi kalau misalnya kita mau IPK semester ini tingginya tuh seberapa gitu Bu Yulia ya, mau naik berapa 0, berapa poin gitu ya dari IP yang saat ini telah dicapai gitu ya, itu spesifik dan kita udah tahu. Kalau misalnya IPK segini nih, berarti minimal mata kuliah saya itu nilainya di bobotnya gitu ya. Nah jadi bisa di arrange gitu ya, step by stepnya, akhirnya menentukan gitu. Jadi itu nggak ada cepat gitu ya, kita maunya seberapa sih gitu ya. Itu tadi ya, jadi kalau terlalu umum itu justru akan sulit untuk dicapai. Dan bisa jadi mungkin bikin si orang yang bikin resolusi itu menjadi merasa tidak mencapai resolusinya gitu ya. Dia tingkat suksesnya sekian mungkin ya di awang-awang gitu ya, karena kurang spesifik itu tadi, akhirnya merasa sukses. Jadi perlu lebih konkret dan lebih spesifik. Kemudian cuma meletakkan di kepala. Nah ini yang juga pernah saya alami nih, jujur aja dulu ya. Jadi cuma ada di kepala, akhirnya memang lupa gitu. Jadi solusinya adalah memang harus ditulis untuk resolusi ini. Ada beberapa orang yang mungkin ya dia itu hidupnya itu kayak mengalir gitu aja loh, dia nggak punya goals, nggak punya resolusi di tahun ini, udah saya ngalir aja gitu ya, apa yang Tuhan kasih udah saya terima gitu. Dan itu gimana tuh ya orang-orang yang saya tuh dulu itu tuh. Saya saya masih ingat tuh ya, waktu saya mahasiswa, waktu SMA, kemudian ke mahasiswa baru di semester 3, semester 4 itu masih yang ibaratnya itu takut untuk memiliki keinginan gitu, takut untuk bermimpi, terus takut jatuh ya, biasanya kan gitu ya, takut jatuh, kemudian juga takut nggak tercapai, kemudian juga udahlah kan Tuhan juga merencanakan gitu, kita mengalir aja seperti air gitu. Itu itu juga ada di beberapa para siswa dan mahasiswa, dan itu juga kejadian sama saya. Pada akhirnya ketika kita punya katakanlah prinsip seperti itu, kita juga akan mengalir gitu, gampang terombang-ambing gitu, gak jelas. Dan kita seolah-olah kuliah cuma duduk doang gitu. Kita kan maunya udah kita ngalir aja gitu, dulu pulang gitu doang gitu. Jadi memang nggak ada nggak ada gairah dalam hal untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu. Jadi kalau menurut saya prinsip untuk mengalir seperti air itu mungkin perlu
dirubah gitu, karena memang sih ya istilahnya itu kan ada Tuhan juga yang menentukan, tapi kan manusia berencana ya, kita juga harus punya rencana gitu. Ini rencana kita ini kita komunikasikan sama Allah, kita doa tiap malam, kira-kira setuju nggak nih Allah sama rencana kita, kemudian Allah lihat dong usaha kita gitu, untuk mencapai. Nah, kalaupun tidak tercapai, tadi takut jatuh atau takut sakit hati gitu ya, dengan impian yang sudah kita susun sedemikian rupa tapi nggak tercapai, itu pasti akan ada hikmah di baliknya. Ya, yakini aja bahwa mungkin bukan tahun ini, tapi tahun depan gitu. Atau bisa juga mungkin memang itu bukan suatu kebutuhan di tahun ini, di tahun-tahun berikutnya gitu. Karena kan kembali lagi ya, highlight kata-kata bahwa Allah yang memang Maha tahu apa yang kita butuhkan, selain dari apa yang kita inginkan. Mungkin bukan dengan ini, tapi dengan yang terbaik lainnya ya Kak ya. Nah, itu ya, jadi kita pun dapat mimpi gitu, karena awal mula kita menjadi orang yang katakanlah sesuai dengan apa yang kita harapkan itu mulai dari mimpi, dari impian gitu ya. Jadi kita aja yang tadi rencana kita yang mungkin kenapa kita nggak capai, rencana kita yang mungkin kurang jelas, ibaratnya tuh kayak lampu di jalan nih, lampunya kurang terang gitu, sehingga pada akhirnya kita juga susah mencari jalan menuju arah yang mau tuju. Berarti ada evaluasi ya Bu Yulia ya. Minum lagi ya. Berarti harus ada evaluasi ya setiap step yang mungkin kita belum bisa capai atau kita sesuai lah dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Kita melakukan evaluasi gitu ya. Kenapa sih sebabnya ini nggak tercapai? Apa sih hikmahnya di balik semua ini gitu ya? Dan apa yang perlu kita perbaiki ke depannya untuk bisa kita mencapai mimpi itu ya. Oke. Ini sebenarnya ngobrol yang menarik ya, akan panjang sih biasanya. Saya baru ikut webinarnya LPT Global yang salah satu pematerinya adalah Ibu Yulia Hairina yang juga membahas tentang resolusi 2021 ini. Jadi itu 3 jam gitu ya Bu ya, dan kita harus mepetkan itu menjadi 1 jam. Temanya difokuskan pada resolusi atau planning di tahun 2021 ini. Tadi yang sudah dibicarakan oleh Bu Yulia tuh ada 4 hal yang kita perlu hindari dalam kita menyusun resolusi ya. Terlalu besar, terlalu banyak, kurang spesifik, kemudian hanya ada di kepala gitu kan. Untuk mencapai dari target resolusi kita itu, menyusun langkah-langkahnya itu seperti apa tuh Bu Yulia? Oke, ini apa ya, awal mula ya, ini kembali ke ini prinsip saya ya, yang setelah saya lakukan gitu ya. Walaupun di tengah-tengah nanti ada metode SMART gitu, tapi pertama kali itu yang perlu dilakukan adalah kita perlu waktu ya dalam membuat resolusi. Langkahnya kita pertama perlu waktu untuk membuat resolusi, itu istilah gitu, ada waktu khusus lah untuk kita memikirkan gitu resolusi kita ke depan itu apa. Kemudian dalam proses kita meluangkan waktu itu, kita perlu kembali melihat diri kita gitu, merasakan diri kita, menyadari diri kita dan memahami diri kita. Kelebihan kita apa, kurang kita apa gitu kan ya. Ini kira-kira kelebihan yang kita miliki bisa nggak menopang keinginan kita atau impian kita. Dengan kekurangan ini bisa nggak kita ubah untuk proses mencapai impian kita gitu. Apakah bisa tahun ini, apakah enggak tahun ini gitu. Nah, itu perlu waktu kan ya untuk menyediakan memang menyelami diri kita gitu ya. Kemudian yang kedua, tentukan niat dan tujuan itu ya. Ini juga seringkali saya tekankan di beberapa beberapa pelatihan tentang goal setting. Kebetulan kan di UIN Antasari itu tiap 3 bulan sekali itu ada pelatihan goal setting untuk mahasiswa baru ya, 5 sekali di asrama. Itu penekanannya itu niat dan tujuan itu juga hendaknya berhubungan, koneksi lah dengan Allah Ta'ala. Artinya apa yang sudah kita inginkan itu juga hendaknya kembali ke fitrah kita sebagai manusia.
ya tujuannya itu baik gitu akhirnya ya, tujuan itu baik gitu, tujuan itu baik dan memiliki koneksi dengan tujuan kita ini diciptakan di muka bumi itu apa gitu. Itu balik ke situ ya. Kemudian yang kemudian psikologi Islamnya dapat ya. Kemudian yang ketiga itu biasanya kita menentukan jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Kalau tahun ini mungkin jangka pendek ya. Jangka pendek ini usahakan sesuatu yang memang berat dengan goal di jangka menengah dan jangka panjang kita gitu. Artinya ada benang merah gitu ya. Misalkan tujuan jangka panjang kita, misalkan mahasiswa psikologi pengen jadi psikolog gitu di 3 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan gitu. Artinya kan untuk tahun ini mungkin apa yang perlu dilakukan untuk bisa mencapai tujuan di 4 tahun mendatang gitu. Ya, jadi pecah menjadi tujuan-tujuan kecil, jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah gitu. Kemudian baru tadi menggunakan metode SMART sih kalau biasanya, walaupun mungkin metode-metode yang lain juga banyak ya, tapi yang biasa saya lakukan itu metode SMART untuk goal setting ini. Apa itu SMART? Itu S itu adalah spesifik, M itu adalah measurable, A itu adalah attainable, kemudian R itu adalah relevan, dan T itu adalah timely atau time-bound ya. Yang dimaksud dengan spesifik tadi sudah saya sampaikan bahwa tujuan itu harus memiliki kejelasan, ya harus spesifik. Target kita harus punya sesuatu yang memang detail gitu. Apabila tidak, maka kita juga yang pada akhirnya kesulitan dalam mencapainya. Tadi ibarat lampunya terang, redup, itu kan berpengaruh terhadap proses kita mencari jalan untuk pulang atau untuk menuju keinginan kita. Jadi tentukan dengan spesifik, makin jelas dan makin spesifik itu akan semakin mudah kita untuk mencapainya. Yang kedua, measurable, itu artinya harus bisa kita ukur gitu, sehingga kita bisa range atau mengira-ngira kira-kira yang spesifik tadi bisa nggak kita capai gitu. Misalkan nih, target saya nih ya di resolusi 2021 itu pengen langsing gitu ya. Pengen langsing 60 kilogram gitu dalam waktu ya tahun ini lah ya, artinya 12 bulan itu 60 berarti 10 kilo saya turunkan. Terus saat itu 10 kilo kan ya. Jadi kalau 1 bulan itu hitungannya bisa sekilo lah paling enggak gitu. Sekilo itu kira-kira harus makan apa ya dalam waktu seminggu. Nah itu yang dikatakan bisa diukur gitu, measurable gitu ya. Sama misalnya kayak dengan mahasiswa, misalkan mau IPK-nya di tahun depan misalkan yang sekarang 3,5 menjadi 3,7 gitu. Beda ya ketika kita menetapkan targetnya 3,7, 3,9, bahkan sampai 4, itu effort yang kita keluarkan berbeda. Kita ukur nih, kalau kita maunya dapatnya 3,9 mungkin semua harus A. Sehingga kalau kita lihat UAS, tugas kelompok, itu harus dapat 80 ke atas untuk mencapai itu. Ya, mau tidak mau gitu. Tapi kalau memang kita merasa itu berat, turunkan aja. Misalkan sekarang 3,5, semester depan 3,6. Itu mungkin tidak terlalu tidak terlalu ngoyo juga ya. Yang penting ada kemajuan gitu. Kalau 3,6 kan artinya ada yang dapat A+, ada yang dapat A, mungkin ada yang dapat B gitu kan ya. Sehingga kita perlu merange waktu belajar kita, waktu berorganisasi kita gitu ya. Itu yang dikatakan measurable, bisa kita ukur sendiri indikatornya apa. Kemudian A itu attainable. Attainable ini juga bisa dibilang realistis apa enggak gitu dengan kondisi kita sekarang. Ya, lihat diri kita gitu. Kita punya kelebihan apa, kelemahan apa. Kira-kira kalau kita menetapkan target yang sudah ada itu, ini realistis apa enggak dengan kondisi kita gitu. Selain diri kita, juga kita harus lihat faktor luar gitu ya. Tidak hanya faktor dalam, tapi juga faktor luar. Misal nih, ketika katakanlah mau jadi dokter ya, sementara perekonomian dari keluarga tidak mendukung. Artinya kan ini mungkin realistis ya, tapi ya kita harus pertimbangkan kita kira-kira bisa nggak mendapatkan beasiswa dengan orang banyak, bersaing dengan orang banyak, kemudian kemampuan kita seperti apa, itu kira-kira pikirkan tuh realistis apa enggak gitu. Itu yang tadi saya bilang, tidak hanya diri kita tapi juga orang-orang di luar dari diri kita. Atau misalkan
kita pengen S3 misalkan ya, S3. Kira-kira anak-anak kita yang masih umur 1 tahun, 2 tahun, kira-kira support apa enggak gitu. Jadi itu yang perlu dipikirkan ya untuk realistis ini. Kemudian yang R itu adalah relevan. Relevan ini kita pasti punya tujuan akhir, dan pada akhirnya kita pecah di tujuan menengah, tujuan pendek gitu ya. Harus ada punya benang merah gitu dengan apa yang kita sudah impikan di akhir itu ya. Dan yang terakhir itu adalah time bound. Time bound ini adalah waktu. Kita perlu deadline ya, perlu deadline sehingga pada akhirnya kita punya sense of urgency gitu dalam diri kita, tidak menunda-nunda. Dan juga kita punya garis limit, ini kapan nih mau kita dapatkan gitu. Itu metode yang bisa kita gunakan ya untuk proses pembuatan resolusi itu. Ini lanjut lagi nggak? Silakan teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di feedback, boleh dituliskan di kolom komentar atau di kolom Q&A. Biar nanti dibacakan dan direspon oleh Ibu Yulia atau saya gitu ya. Silakan teman-teman, sambil Bu Yulia nih minum dulu, beliau lagi nggak enak badan, lagi sakit tenggorokan dan sariawan ya. Semoga sembuh. Sudah berjuang untuk bercuap-cuap di live Instagram hari ini. Oke. Sambil meredakan sakit tenggorokannya Bu Yulia. Itu udah selesai belum tadi itu 1, 2, 3, 4? Belum sih sebenarnya, kalau sampai akhir belum. Tahapan bikin goal setting itu belum gitu. Itu kan tadi udah ada, pertama kan tadi mengenali diri dulu gitu kan ya, kemudian tentukan tujuan, niat itu memang harus terkonek dengan tujuan kita nih hidup di dunia ini gitu, bermanfaat, menjadi khalifah Allah, hendaklah juga menjadi manusia yang baik gitu ya. Jadi tujuan itu juga tidak melenceng dari situ gitu. Terus kemudian kita pecah menjadi sasaran jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kira-kira yang tujuan A ini nih maunya di jangka pendek, jangka panjang gitu. Letaknya di mana gitu ya. Kemudian baru kita susun dengan metode SMART tadi. Kemudian ketika sudah menyusun, dalam prosesnya, dalam proses pencapaian tujuan kita selama setahun ini, kita juga perlu bikin action plan-nya ya. Action plan itu lebih detail lah, to-do list-nya gitu. To-do list harian yang perlu kita lakukan untuk meraih keinginan kita apa. Tuliskan dalam langkah-langkah kecil. Misalkan tadi saya pengen langsing gitu ya di angka 60 kg di tahun depan 2021 gitu. Itu kan to-do list-nya berarti kan menghindari gorengan, kemudian Sabtu Minggu oke lah free gitu, boleh lah makan sebebasnya gitu. Ada Senin sampai Jumat mungkin mengurangi yang berminyak, mengurangi gorengan. Itu yang hal yang perlu kita lakukan gitu. Kemudian olahraga paling tidak setiap hari itu 40 menit jalan kaki misalkan. Terus kemudian waktu jam makan malam itu jam 7 malam misalkan. Itu hal-hal kecil yang perlu kita lakukan untuk menopang target yang kita inginkan tadi. Jadi itu eksekusi lah ya, eksekusi itu kuncinya gitu. Tidak hanya sekedar resolusi yang tidak miliki, kemudian juga sudah smart, tapi tetap eksekusi juga yang menentukan kita mendekat atau menjauh nih dari impian-impian kita. Gitu. Dah. Oke, sudah? Sebelumnya ada 5 poin ya. 5 poin tadi sudah disampaikan Bu Yulia, dan Bu Yulia juga sudah review tadi dari 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Jadi yang pertama adalah melihat ke diri kita sendiri, duduk basilah kalau kata istilahnya Bu Yulia tadi, merenung dan menuliskan ya. Gitu ya Bu ya, kita tuliskan gitu ya apa yang mau kita capai, kemudian melihat ke diri kita juga gitu. Kemudian tetapkan niat dan tujuannya itu harus terkoneksi dengan Allah, karena sesuatu yang kita capai di dunia ini pasti mungkin tidak melibatkan oleh Allah, tidak melibatkan Allah di dalamnya gitu ya, karena manusia sekali lagi berencana ya, Allah yang menentukan, dan kita koneksikan apa yang ingin kita capai ya, kita koneksikan gitu, dengan apa yang ingin kita capai gitu ya. Kita kembali ke fitrah sebagai manusia, sebagai hamba Allah gitu ya. Itu juga suatu hal poin penting sekali yang tidak boleh diabaikan. Kemudian memilah dan memilih
untuk resolusi ini apakah masuk ke dalam resolusi jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Tetapi pastikan 3 jangka ini memiliki benang merah gitu ya. Masing-masing itu kita punya goal yang panjang juga, tapi yang pendek-pendek ini harus juga relevan dengan apa yang kita capai dalam jangka panjang gitu ya Bu Yulia. Kemudian kita bisa gunakan metode SMART, SMART, specific, measurable, E-nya ada yang bilang achievable, ada yang bilang attainable, ada yang achievable tadi ya. Kemudian E adalah relevan, kemudian yang T adalah timable. Nah, kita tentukan target waktunya gitu. Dan yang juga bagian penting adalah action plan. Jadi target itu butuh step by step. Ya, di action plan ini kita tentukan untuk langkah-langkah kecil untuk mencapai pada target kita itu ya. Jadi eksekusinya nih seperti apa gitu ya. Mungkin bisa ada yang bertanya. Mungkin sedikit menambahkan, kita perlu juga evaluasi kayaknya Bu Yulia ya, dari apa yang sudah kita lakukan nih. Kita evaluasi ya, apakah action plan kita ini sudah tepat atau kita flashback lagi ke rencana atau niat tujuan awalnya untuk apa nih? Saya langsing nih untuk apa gitu ya? Ya. Nah itu tuh perlu dilihat lagi kalau misalnya apakah bisa kita capai target turun 1 kilo per bulan tadi misalnya kita nggak bisa capai gitu ya, kita nggak bisa raih gitu 1 bulan 1 kilo turun, itu kita evaluasi apa sih yang kita lakukan sudah sesuai nggak dengan action plan atau ada yang salah nggak dengan planning kita gitu ya. Oke, ini ada yang nanya, semisal seorang mempunyai goal setting dan telah terpikirkan serta menjadikannya wallpaper smartphone, akan tetapi ia masih saja seakan berleha-leha. Kira-kira apa yang terjadi sebenarnya? Ini pertanyaan dari akun element.to. Oke. Silakan ya bisa berikan tanggapan. Ya, sekarang yang perlu dilakukan dilihat lagi ya, apakah goal itu memang adalah keinginanmu atau impian. Kadangkala susah ya membedakan antara keinginan dan impian gitu. Kalau keinginan itu cuma sekedar sesuatu yang tidak mempunyai yang penting gitu, tidak mempunyai yang penting dan juga tidak ada ikatan emosional yang pada akhirnya harus menuntut kita untuk bisa memenuhi keinginan itu gitu. Tapi kalau sudah impian itu ibaratnya adalah udara yang perlu kita hirup, artinya memang perlu kita capai gitu, sehingga kita juga tidak akan melupakan apa yang sudah kita impikan ya. Jadi bedakan deh keinginan apa impian gitu. Itu yang perlu kita lakukan dulu nih, sehingga pada akhirnya kita harus menyadari apakah yang kita pasang di wallpaper itu adalah impian atau cuma sekedar keinginan kita. Kalau itu memang benar-benar impian, pastinya kita memang itu adalah menjadi kebutuhan kita. Karena kan kayak udara tadi, kita butuh udara untuk bernapas gitu. Jadi kita juga impian itu juga harus kita tercapai gitu, ingin kita capai gitu dengan perencanaan-perencanaan yang matang tadi. Goal setting itu tidak hanya sekedar tadi ya, yang di HP itu coba lihat lagi HP-nya itu apa, tulisannya apa gitu. Apakah actionnya juga sudah dijalankan apa enggak gitu, dibikin nggak actionnya. Kadang-kadang kan di HP ini memasangnya cuma ingin jadi orang sukses gitu, itu doang yang dipasang di HP, biasanya nggak semuanya kan ya. Jadi sebenarnya sih tidak hanya di HP, di kamar juga ada hal-hal kecil yang bisa dilakukan gitu, supaya tidak melenceng lah. Dan tadi perlu evaluasi ya. Evaluasi itu bisa dilakukan di awal, evaluasi dengan tahun kemarin di 2020. Apakah itu sudah berhasil? Karena misalnya kayak saya nih ya, di 2020 kemarin kan pengen langsing juga, cuma itu ngoyo gitu, artinya pengennya turunnya banyak gitu.
kalau sebulan itu pengennya turunnya 5 kilo gitu. Ternyata kan berat juga gitu, nggak capek gitu. Nah, kemudian evaluasi akhirnya kan di tahun ini itu tidak ngoyo gitu. Lebih melihat tadi kekuatan kita, keyakinan kita juga sih merasakan gitu dengan target yang tadi kita impikan. Kemudian evaluasi juga selama proses kita mencapai impian ya, mungkin 2 bulan setelahnya atau 4 bulan setelahnya kita terus melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan ya. Apakah itu terlalu berat gitu? Kadangkala bisa jadi sih terlalu berat gitu, sehingga kita perlu merubah impian kita, merubah target waktu kita, itu juga bisa gitu. Jadi ini tergantung kita ya, jangan sampai goal itu pada akhirnya membuat kita tertekan, membuat beban gitu. Sebenarnya bisa kita ubah dari hasil evaluasi yang kita sudah lakukan gitu. Kita bisa fleksibel mengaturnya gitu, melonggarkan waktunya sesuai dengan supaya kita nggak merasa terbebani dengan apa yang sudah kita bikin sendiri gitu. Ini kadang-kadang kita masang di HP, aduh capek deh kayaknya, nggak bisa deh. Nah itu yang membuat kita pada akhirnya jadi turun motivasinya gitu. Dari bukti penelitian ya yang pernah dilakukan, resolusi di tahun baru itu orang banyak bikin resolusi, tapi bertahannya cuma 6 minggu loh. Itu dari penelitian. Turun, udah nggak bisa capai gitu. Karena tadi perlu dikoreksi resolusinya gitu. Apakah memang terlalu berat untuk kita jalani, yang pada akhirnya membuat kita juga tergopoh-gopoh sendiri gitu. Terlalu besar, bermimpi besar boleh ya, tapi mimpi setinggi langit itu boleh, tapi tetap ingat di bumi gitu, tetap dengan kaki kita diinjak di bumi gitu, tetap melihat ke dalam diri kita, kira-kira sesuai dengan diri kita, support nggak orang sekitar kita gitu. Gitu sih Mbak Dia, mungkin mau menambahkan Mbak Dia. Oke, ya kurang lebih mungkin dari Bu Yulia tadi sudah cukup komplit ya penjelasannya, bahwa kalau kita harus evaluasi dulu goal setting yang dijadikan wallpaper di smartphone itu sudah belum memenuhi ya beberapa poin yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yulia. Apakah itu kita dari hasil perenungan kita, apakah kita sudah mengenal kemampuan dan kekuatan diri yang ada di dalam diri kita, dan support dari orang-orang sekitar kita gitu ya, ada nggak itu gitu ya. Kemudian kita lihat lagi apakah niat dan tujuan itu kita sudah koneksikan dengan yang maha pemberi kehidupan dan pengatur alam semesta gitu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sudah ada niat dan tujuan itu terhubung gitu ya dengan yang maha kuasa. Kemudian jangkanya nih, apakah yang dituliskan di wallpaper smartphone itu jangkanya termasuk jangka apa? Jangka pendek kah, menengah kah, panjang kah, dan waktunya tuh sejauh mana gitu ya? Kapan itu mau tercapai gitu, dan ada benang merah nggak sama dengan jangka panjang tujuan kita di ujung gitu ya? Kemudian tadi yang ada 5 hal metode yang bisa kita gunakan, apakah sudah menggunakan itu, apakah sudah spesifik, apakah sudah dapat terukur gitu ya, apakah kita bisa capai sebenarnya, kemudian relevan nggak gitu ya, dan juga punya time bound nggak gitu ya untuk goal setting yang ada di wallpapernya. Benar. Aku mau dia ngomongnya berapa nih ya? Tapi terputus. Oh iya, bukannya sekarang tuh live Instagram tuh bisa lebih dari 1 jam ya Bu Yulia? Oh itu nggak tahu aku malah. Iya. Kalau nggak salah ya, nggak tahu apakah itu harus update Instagramnya atau ini sudah lama nggak live Instagram. Sama. Nggak update juga masalah itu. Iya, jadi nggak tahu apakah memang seperti itu. Sebenarnya ini sudah 1 jam lewat sih, 1 jam 1 menit ya. Mudah-mudahan ini masih bisa kita coba ringkas lagi ya, agar cepat gitu ya sebelum waktu berakhir. Mungkin satu lagi nih Bu Yulia, motivasi deh Bu buat menjadi pribadi yang good di New Year, karena banyak masa kelam di 2020 nih, dari Humairah V9. Seharusnya kemarin Amera ikut kan untuk ikut ini acara global itu, kan ada tuh sesi Ibu Ajijah yang meninggalkan 2020 dengan damai. Wah itu ya, harus ikut sesi itu. Iya benar. Caranya biar bisa memaafkan masa-masa kelam di tahun 2020
Karena kalau dibahas di sini mungkin satu tema sendiri kali ya untuk bisa benar. memaafkan dan menerima gitu. Itu ya mungkin terakhir Mbak Madia, terakhir dalam proses goal setting ini yang pasti juga paling penting yang dilupakan ya adalah doa. Nah, ya. Itu di awal terus sampai akhir tahun nanti terus dilakukan. Artinya apa yang sudah kita inginkan, targetkan itu tidak lepas dari koneksi kita dengan Allah SWT. Karena kembali lagi manusia itu adalah perencana, tapi yang menentukan itu juga Allah. Jadi sering-sering komunikasi sama Allah dengan apa yang kita hendaki, doa juga spesifik, sehingga pada akhirnya juga Allah tergambar dengan jelas nih kira-kira apa yang mau kita inginkan ya. Jadi jangan lupa tetap menyelipkan doa-doa dalam proses pencapaian target-target kita di tahun 2021. Insya Allah ketika kita melibatkan Allah dalam proses pencapaian target itu, walaupun kita nggak capai, itu akan ada tawakal tuh. Istilahnya tuh tawakal dengan apa yang sudah terjadi pada diri kita gitu. Walaupun nggak capai ya artinya belum tentu juga sih itu yang nggak akan tercapai, tapi mungkin ditunda sama Allah atau mungkin diganti dengan yang lebih baik gitu kan ya. Kalau kita sudah yakin melibatkan Allah, sudah yakin dengan rencana kita yang memang detail, konkret dan nggak capai, itu kita jangan sampai patah hati ya. Jangan sampai kita jera untuk membuat rencana gitu. Ketika itu kita libatkan Allah, berarti kita juga pasrah dengan apa yang sudah nanti menjadi ketentuan Allah, seperti itu. Sarana untuk kita berhusnuzon dengan takdir Allah juga ya, dan kita juga pencapaian-pencapaian kecil itu juga perlu kita syukuri gitu ya. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa kita nggak melakukan apa-apa, padahal kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Pasti akan ada hal-hal yang kita syukuri gitu, entah itu pelajaran yang kita dapatkan, entah itu hasilnya yang kita raih dan lain sebagainya. Oke, menarik sekali obrolan kita sore ini. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 6 ya, jam 18 lewat ya, jam 18. Mungkin closing statement dari Ibu Yulia tentang apa ya closing statement ya? Your future. Apa ya statementnya ya? Pokoknya sih intinya sih closing statementnya itu adalah jangan takut untuk bermimpi ya, dan membuat mimpi itu lebih jelas, konkret, sehingga juga arah untuk mencapai impian itu juga akan semakin terang benderang gitu. Seperti itu. Intinya sih jangan takut untuk bermimpi sih, garis bawah jangan takut untuk bermimpi gitu. Dan mimpi itu memang perlu diciptakan ya oleh diri kita ya, tidak hanya sekedar impian besar, tapi kita juga perlu memahami proses penciptaannya. Ya tadi, dengan langkah-langkah tadi itu adalah salah satu bentuk proses penciptaannya. Keren sekali. Mantap Ibu Yulia. Terima kasih banyak Ibu Yulia atas sharingnya hari ini. Terima kasih juga Ibu Sumiati. Itu ada Sumiati. Ibu Sumiati ini dosen luar biasa di FUH. Oh iya, ini juga terima kasih banyak untuk semua netizen yang sudah bergabung di live Instagram saya dan Yulia hari ini. Seharusnya sih kita pakai live Instagram, live akunnya. Ya. Cuma sebentar jurusannya lupa. Memetakan kognitif. Mungkin kita jarang digunakan untuk live itu. Jadi iya benar-benar. Live. Iya. Mengaktifkan kembali nih live Instagram. Ya. Boleh. Nanti bulan depan nanti kita undang lah sekretaris prodi kita untuk berbicara lah. Dengan moderatornya Mahdia tetap lihat itu moderator. Kita tentukan jadi moderator tetap. Oke deh, bersedia insya Allah kalau topiknya sesuai dengan tapi pasti sesuai sih ya, karena pasti berkaitan dengan psikologi, gak jauh-jauh dari psikologi. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung di live Instagram hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkesinambungan untuk mengadakan live Instagram selanjutnya yang tentu saja bermakna dan berfaedah sekali. Selamat
tahun baru 2021. Mudah-mudahan tahun ini adalah tahun yang cemerlang, tahun penuh dengan kebaikan dan resolusi-resolusi baik itu tercapai di tahun ini. Begitu, terima kasih banyak. Oke. Sama-sama Ibu Dia, terima kasih banyak. Oke, belum sempat tersapa-sapa nih teman-teman semuanya yang ada di live Instagram ini, tapi terima kasih deh pokoknya karena sudah bergabung dan sampai dengan akhir. Sampai ketemu lagi di live Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Jangan lupa disimpan ya Ibu Dia ya. Wah,